Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawal Salsabila, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Mataram kelas 2E. Pada kesempatan kali ini, saya telah membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah profesi kependidikan oleh Ibu Diah Indraswati MPD. Video kali ini membahas mengenai 6 materi terkait dengan profesi kependidikan. Sebelum memasuki 6 materi tadi, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan konsep profesi pendidikan. Profesi pendidikan ini adalah orang yang sudah ahli di dalam mendidik ataupun mengajar dan mendapatkan pengakuan oleh masyarakat baik secara formal ataupun informal. Nah, orang yang terkait dengan profesi pendidikan ini salah satunya adalah guru. Nah, guru ini harus memiliki beberapa kompetensi, keterampilan dasar mengajar, juga memiliki sertifikasi guru, ada juga dia memiliki organisasi profesi guru, memiliki juga supervisi pendidikan, dan juga kualifikasi yang harus dipenuhi sebagai seorang guru. Nah, kita akan membahas mengenai 6 materi tersebut menggunakan peta konsep ini. Nah, materi yang pertama yaitu kompetensi guru. Kompetensi itu sendiri merupakan suatu hal yang menggambarkan kemampuan seseorang baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Kompetensi guru ini merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru, baik itu berupa seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan yang harus dihayati dan dikuasai selama proses pengerjaan tugasnya sebagai seorang guru. Nah, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini adalah kompetensi yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pendidikan dasar, terkait dengan penguasaan dasar ilmu pendidikan terkait dengan kegiatan belajar siswa. Contohnya mencakup mengenai memahami karakteristik peserta didik, mengevaluasi, mengembangkan potensi ataupun terkait dengan motivasi belajar peserta didik. Kompetensi ini merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, kompetensi yang kedua yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kompetensi yang berkaitan dengan interaksi seorang guru dengan sekitarnya berupa lingkungan ataupun peserta didik, dengan masyarakat, orang tua, ataupun sesama pendidik. Di dalam berinteraksi dengan lingkungannya, seorang guru harus tetap memberikan sikap yang sopan dan santun. Kompetensi yang ketiga yaitu kepribadian. Kompetensi kepribadian ini adalah kompetensi yang berkaitan dengan bagaimana cara seorang guru bersikap sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma sosial, dan juga kebudayaan nasional di Indonesia. Guru sebagai seorang panutan untuk peserta didiknya tentunya harus memberikan kepribadian yang baik agar dapat ditiru baiknya oleh peserta didik. Kompetensi yang keempat yaitu kompetensi profesional. Ini merupakan kompetensi seorang guru dalam mengerjakan tugas pendidikannya. Contohnya mencangkup penguasaan materi secara mendalam dan lebih luas. Mencakup pula penguasaan terkait materi kurikulum dan substansi ilmu dan metodologi keilmuannya. Nah, itu tadi 4 kompetensi guru. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki seorang guru, karena ini merupakan bekal seorang guru dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Keterampilan dasar itu ada 8. Yang pertama yaitu keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran. Contoh dalam keterampilan membuka pembelajaran ini ada kemampuan seorang guru dalam mempersiapkan mental belajar peserta didik ataupun menimbulkan perhatian belajar peserta didik. Keterampilan yang menutup pembelajaran ini contohnya itu seperti kemampuan seorang guru dalam memberikan gambaran secara menyeluruh terkait materi pembelajaran yang baru saja diselesaikan, atau juga dalam meningkatkan dalam menghitung pencapaian peserta didik terkait materi yang dijelaskan. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Ini merupakan keterampilan seorang guru dalam mengkomunikasikan sebuah informasi secara lisan dengan bahasa yang jelas dan sederhana dengan konsep yang sistematis. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan bertanya. Ini merupakan keterampilan seorang guru dalam melontarkan sebuah ucapan atau pertanyaan agar dengan tujuan sebagai stimulus agar peserta didik memberikan sebuah jawaban.
Keterampilan yang keempat yaitu keterampilan memberi penguatan. Contoh keterampilan ini adalah seorang guru yang memberikan hadiah ataupun respon positif agar terjadi penguatan di dalam tingkah laku yang sudah baik oleh peserta didik. Keterampilan yang kelima yaitu mengadakan variasi. Ini merupakan keterampilan seorang guru dalam menggunakan berbagai macam kemampuan sehingga proses pembelajaran yang terjadi lebih menyenangkan dan peserta didik lebih menikmati pembelajaran yang ada. Lalu keterampilan yang keenam yaitu membimbing diskusi kelompok kecil. Ini merupakan keterampilan seorang guru yang penting karena di sini seorang guru membimbing peserta didik agar bisa berperan secara aktif di keseluruhan diskusi yang terjadi. Nah, keterampilan yang ketujuh yaitu mengelola kelas. Ini merupakan keterampilan seorang guru dalam mengkondisikan suasana kelas agar bisa lebih nyaman dan tetap menjaga kondisi yang nyaman tersebut ataupun mengembalikannya jika terjadi gangguan saat proses pembelajaran. Keterampilan yang kedelapan yaitu mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ini merupakan keterampilan seorang guru dalam mentransfer ilmunya dengan sekelompok peserta didik berjumlah 3-8 orang atau dengan satu orang peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sertifikasi guru. Sertifikasi guru ini adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah mencapai keprofesionalannya atau juga telah mencapai kelayakan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Untuk mendapatkan sertifikasi guru terdapat 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu syarat akademik. Syarat akademik ini adalah syarat yang dilatar belakangi oleh pendidikan seorang guru, contohnya S1 atau D4. Dan syarat yang kedua itu syarat non-akademik. Syarat ini tidak dilatar belakangi oleh pendidikan dan contohnya itu seperti usia ataupun golongan guru tersebut. Nah, di dalam sertifikasi guru terdapat 3 pola, yaitu pola PSPL atau pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung, di mana ini dimulai dengan pemeriksaan berkas, dilanjutkan dengan ujian kompetensi, dan akhirnya baru pengumuman. Lalu yang pola yang kedua yaitu pola PF atau pola portofolio. Ini menggunakan portofolio sebagai bentuk penilaiannya. Pola yang ketiga yaitu pola LPG atau pendidikan dan latihan profesi guru. Bentuk pola ini berupa pelatihan dan dilaksanakan oleh layar LPTK. Di dalam sertifikasi guru ada besaran tunjangan sertifikasi. Ini merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada guru karena telah mencapai profesionalitasnya. Lalu materi kita yang keempat yaitu organisasi profesi guru. Ini merupakan sebuah wadah yang berfungsi sebagai penampung permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan dan akan diselesaikan secara bersama. Organisasi profesi guru ini bertujuan agar dapat meningkatkan dan juga mengembangkan karir anggota, kemampuan anggota, harkat dan martabat anggota, serta juga kewibawaan anggota. Organisasi profesi guru di Indonesia ini ada banyak. Salah satu contohnya itu ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, ada MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, ada ISPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, ada KKG, ada IGI, dan masih banyak lagi. Lalu materi kita yang kelima yaitu supervisi pendidikan. Ini merupakan kegiatan supervisor atau kegiatan seseorang yang memiliki kemampuan lebih dan melakukan pengawasan serta pembinaan di suatu institusi pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di institusi tersebut. Supervisi pendidikan jika dibagi berdasarkan objeknya terdapat 3, yaitu yang pertama supervisi akademik. Ini merupakan pengamatan yang menitik beratkan pengamatannya oleh kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu supervisi administrasi. Ini merupakan pengamatan yang menitik beratkan penilaiannya di administrasi yang ada di swasta tersebut. Lalu yang terakhir ada supervisi lembaga. Ini merupakan pengamatan yang menitik beratkan dengan penyebaran objek pengamatan dengan bangunan-bangunan yang ada di sekolah. Contohnya itu dengan hal-hal yang ada di sekolah. Contohnya itu seperti bangunan ataupun juga UKS. Nah, supervisi. Materi kita yang keenam yaitu kualifikasi guru dan pembinaan guru. Kualifikasi guru ini merupakan keahlian yang harus dimiliki agar dapat melakukan sesuatu ataupun menduduki jabatan tertentu. Kualifikasi guru ini ada 3, yaitu kualifikasi akademik, merupakan keahlian seorang guru terkait dengan pendidikannya. Contohnya guru berkualitas itu minimal memiliki kualifikasi kesarjanaan atau minimal S1.
Dan yang kedua yaitu kualifikasi kompetensi. Kualifikasi kompetensi ini adalah keahlian seorang guru terkait dengan 4 kompetensi tadi. Karena 4 kompetensi ini merupakan hal yang penting dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Lalu yang ketiga ada kualifikasi kegiatan belajar mengajar, contohnya itu penguasaan terhadap TPP, atau juga yang berkaitan dengan 4 hal ini. Yang berkaitan dengan poin-poin yang berada di keterampilan dasar mengajar. Selain itu, di dalam materi ke-6 ini ada pembinaan guru. Pembinaan guru ini adalah sebuah bantuan yang diberikan kepada seorang guru agar dapat meningkatkan keprofesionalannya. Contoh di dalam pembinaan guru ini ada supervisi pendidikan dan juga ada pelatihan. Nah, itu dia tadi 6 materi yang berkaitan dengan profesi kependidikan yang telah dilakukan pada perkuliahan sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.